Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau Emi Sport GP. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya sehat-sehat bukan? Itu yang selalu menjadi doa saya setiap hari, sehingga sobat-sobat GP semua dimanapun saat ini berada, semoga semuanya selalu di dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi di seputar MotoGP, dunia MotoGP tentunya. Oke, langsung saja. Nah, balapan MotoGP atau race MotoGP musim 2023 akan segera dimulai nanti di bulan Maret, di akhir bulan Maret, yaitu di tanggal 24 sampai 26 Maret 2023. Nah, yang menarik di sini adalah Dani Pedrosa, atau yang kita tahu saat ini dia menjadi test rider dari KTM Red Bull yang identik dengan nomor motor 26. Nah, saat ini Dani itu merasa bahwa dia ingin sekali mengikuti balapan lagi. Kenapa? Nah, ternyata usut punya usut nih. Dani Pedrosa itu ingin ikut balapan lagi karena di musim 2023 ini MotoGP punya format baru. Apa itu? Yaitu adanya sprint race di musim 2023 di hari Sabtu atau di weekend begitu. Jadi balapannya bukan hanya hari Minggu saja, tetapi di hari Sabtu juga ada balapan. Nah, ini yang menarik. Dani Pedrosa itu ingin ikut balapan lagi. Jadi Dani Pedrosa itu tertarik balapan di akhir pekan Sabtu sore itu, dan yang terlebih lagi dia itu ingin memberikan apa yang dia punya. Dia ingin memberikan informasi kepada para insinyur yang ada di KTM, dan dia itu merasa ingin mengembangkan motor itu bersama KTM. Jadi dia tidak hanya sebagai test rider, tapi dia ingin jadi ridernya. Karena menurut Dani Pedrosa, memang betul ya, rider dengan test rider itu beda fungsinya. Kalau test rider itu hanya untuk mengetes aja. Jadi tidak full race-nya, tidak full balapannya dari awal sampai akhir. Tapi kalau rider itu dia full race-nya. Jadi balapannya itu full dari start awal sampai akhir. Nah, Dani ingin melakukan seperti itu, dan dia merasa kalau memang aku ini masih berguna untuk KTM, saya ingin memberikan informasi seperti itu. Memberikan informasi pengembangan daripada motor KTM kepada insinyur-insinyur yang ada di KTM, seperti itu. Dan dia akan menggunakan fasilitas yang ada, yaitu wildcard-nya dia. Seperti itu. Nah, itu informasi yang pertama ya, Dani Pedrosa menyatakan seperti itu. Nah, saat ini setelah Dorna Sport itu memberikan jadwal atau memutuskan bahwa format daripada MotoGP musim 2023 ini ada yang baru, yaitu dengan dimasukkannya sprint race. Itu banyak sekali tanggapan-tanggapan, ada plus minus, ada yang positif, ada yang negatif, seperti itu. Banyak sekali yang menentang karena pemikiran mereka bahwa sprint race ini membahayakan, seperti itu ya. Contohnya memang nanti akan ada 2 balapan. Biasanya di hari Jumat, Sabtu itu hanya adanya sesi free practice atau balapan latihan bebas, dan hari Sabtu dengan disambung dengan kualifikasi untuk menentukan pole position, maksudnya starting grid-nya, seperti itu. Tetapi di sini kan CEO Dorna, yaitu Carmelo Ezpeleta, itu juga membantah dengan banyak adanya adanya tantangan, banyak yang menentang lah itu ya sepertinya. Jadi kan memang sepertinya ini balapan menjadi banyak, karena biasanya cuma di hari Minggu saja, tetapi ini akan ditambah di hari Sabtu juga ada balapan di Sabtu sore sekitar jam 3 di waktu setempat, di mana saat itu nanti akan dilakukan daripada balapan itu sendiri. Nah, di sini Carmelo Ezpeleta sebagai CEO daripada Dorna Sport ini mengatakan, memang kalau ada keputusan baru atau dia punya aturan baru, yaitu sprint race ini, pastilah akan menjadi polemik. Itu pasti, dia bilang. Jadi dia mengatakan kekhawatiran itu selalu saat sesuatu aturan baru diperkenalkan. Dia bilang seperti itu. Jadi kami ini sudah terbiasa gitu, dia bilang sudah terbiasa dikritik, diberikan sesuatu yang nggak enak, itu sudah biasa. Tetapi kritik itu selalu ada, itu normal, dia bilang. Ya memang betul juga sih apa yang dikatakan oleh CEO Dorna, yaitu Carmelo Ezpeleta ini. Jadi pria berusia 77 tahun ini mengatakan begini,
resiko itu selalu ada. Kalau orang yang selalu mengkritik itu cenderung sangat konservatif, dia bilang seperti itu. Jadi begini, Espeleta itu mencontohkan pada musim awal musim 2022 itu di sesi yang kedua ya, setelah di Qatar ya, setelah di Losail Qatar kan yang kedua ada di Mandalika. Nah, di Mandalika itu kita melihat sendiri di sesi warm up atau di sesi pemanasan kita melihat Marc Marquez jatuh dan sangat fatal. Kita tahu jatuhnya begitu luar biasa, padahal waktu itu Marquez baru aja sembuh dari diplopianya dia, yaitu gangguan penglihatan ganda di matanya seperti itu. Nah, itu terjadi lagi dan itu menjadi cedera. Nah, ini yang dikhawatirkan banyak sekali orang. Artinya pembalap-pembalap itu banyak yang khawatir, dan dari tim-tim pabrikan atau teknisi dari semuanya itu juga banyak yang khawatir. Karena apa? Takutnya nanti pas sesi balapan sprint race ini mengganggu, kalau ada cedera atau ada crash atau kecelakaan, itu nanti mengganggu balapan yang utama. Tetapi Carmelo Ezpeleta mengatakan, jangankan sprint race, di saat pemanasan saja Marc Marquez mengalami jatuh dan tidak bisa mengikuti balapan yang utama. Itu yang jadi contohnya Carmelo ya, Ezpeleta. Itu saya rasa benar juga. Tetapi kita juga harus pikirkan juga di saat hari Jumat Sabtu itu kan banyak sekali free practice atau latihan bebas. Itu berapa kali, dan memang itu mungkin tekanannya itu nggak seperti kalau lagi race, lagi balapan seperti itu. Tetapi itu pun juga tidak menutup kemungkinan rider-rider ini bisa terjadi crash, terjadi sesuatu kecelakaan dan tidak bisa mengikuti balapan utama di hari Minggu. Betul juga itu. Jadi memang ini ada polemik ya di sini, tetapi kalau menurut saya ya memang sih kalau aturan baru aja dijalankan, baru aja mau biasalah seperti ini. Nanti kalau mungkin sudah berjalan itu nanti akan terbiasa seperti itu, dan mungkin ya jangan sampailah ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai terjadi crash-crash seperti itu. Nah, kayaknya nanti ini dengan adanya sprint race ini kayaknya balapan juga akan semakin seru juga sih. Jadi aturan-aturannya seperti apa. Jadi yang biasanya hari Sabtu itu di sore itu ada sesi kualifikasi, itu nanti akan dipotong, diperpendek kualifikasinya, dan sesi free practice atau latihan bebasnya akan dikurangi seperti itu. Jadi langsung sprint race atau balapan sprint race di jam 3 sore seperti itu. Dan mungkin banyak dari Sobat GP ya yang belum mengetahui atau belum ngerti apa sih sebetulnya sprint race itu. Sprint race adalah balapan yang dilakukan hari Sabtu di jam 3 sore waktu setempat, waktu di mana tempat diadakannya race tersebut seperti itu. Jadi di balapannya bukan hanya hari Minggu saja, tetapi ada tambahan yaitu hari Sabtu. Nah, setelah Dorna ini mengeluarkan jadwal resmi untuk tiap sesi balapan, kali ini akan saya coba ini untuk memberikan informasi kepada Sobat GP dimanapun saat ini berada, apa sih dan hari apa aja, jam-jamnya kapan saja dengan jadwal yang ada di MotoGP ini, mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggunya itu seperti apa. Saya akan informasikan kepada Sobat GP semuanya. Oke. Pada hari Jumat pagi untuk free practice 1, MotoGP itu dimulai pukul 10.45 sampai 11.30. Jadi selama 40 menit. Nah, pada sore hari diadakan free practice yang kedua, yaitu MotoGP mulai pukul 03.00 sampai 04.00. Jadi selama 60 menit atau 1 jam, itu di hari Jumat. Nah, untuk hari Sabtu jadwalnya sebagai berikut. Free practice untuk MotoGP dimulai pukul 10.10 sampai 10.40. Jadi selama 30 menit. Lalu dilanjutkan pada pukul 10.50 sampai 11.05 diadakan qualifying atau kualifikasi, yaitu Q1 seperti yang selama ini kita tahu, selama 15 menit. Kemudian dilanjut pada pukul 11.15 sampai 11.30 qualifying atau kualifikasi yang kedua, yaitu Q2 selama 15 menit. Dan pada pukul 03 waktu setempat, MotoGP mengadakan yang namanya sprint race
sampai selesai, seperti itu. Nah, itu di hari Sabtunya. Jadi sprint race dilakukan di hari Sabtu. Sedangkan untuk jadwal pada hari Minggu, MotoGP akan mengadakan warm up selama 10 menit dari pukul 09.45 sampai 09.55. Sedangkan pada pukul 10.00 akan diadakan MotoGP Riders Fun Parade. Jadi akan diadakan parade, semua rider mengadakan parade di MotoGP. Jadi fansnya akan bisa ketemu dengan para rider yang ada. Dan puncaknya pada hari Minggu, yaitu pada pukul 14 atau jam 2 sore adalah race MotoGP reguler atau balapan reguler biasanya. Jadi itu jadwalnya sesi balapan MotoGP yang format baru, yaitu 2023 dengan format baru tambahan dengan adanya sprint race. Nah, sekarang saya akan informasikan jumlah balapan atau lapnya itu hanya separuh daripada race reguler atau balapan biasa, seperti itu ya. Jadi kalau biasanya lapnya itu bisa sampai 24 seperti itu ya. Tapi kalau di 24 atau 29 itu di sprint race ini hanya separuhnya saja. Jadi kalau poinnya itu seperti ini. Jadi pokoknya semuanya setengah daripada balapan reguler begitu. Nah, kalau pembagian poin biasanya kalau di balapan reguler atau balapan biasa di hari Minggu itu di P1 atau podium 1 itu mendapatkan poin 25 seperti itu. Nah, ini kalau sprint race seperti ini akan saya bacakan. Kalau di sprint race, pembagian poin sebagai berikut. P1 itu mendapatkan 12 poin. Sedangkan P2 atau P2, podium 2 mendapatkan 9 poin. P3 mendapatkan 7 poin. P4 mendapatkan 6 poin. P5 mendapatkan 5 poin. P6 mendapatkan 4 poin. P7 3 poin. P8 2 poin dan P9 1 poin. Jadi seperti itu. Tetapi pendapatan atau posisi daripada sprint race ini tidak mempengaruhi adanya starting grid. Starting grid balapan utama itu ditentukan waktu kualifikasi atau qualifying yang kedua saat sebelum adanya sprint race. Jadi poin yang ada ini nanti dikualifikasikan dengan hasil dari balapan reguler biasa hari Minggu. Jadi poinnya aja yang bisa diakumulasikan atau ditambahkan, tetapi yang lainnya tidak mempengaruhi balapan utama. Jadi seperti itu. Mungkin dari Sobat GP informasi ini berguna, mungkin ada yang belum mengerti atau belum tahu adanya sprint race itu seperti apa. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa menjadikan pengetahuan nih buat Sobat GP dimanapun saat ini berada. Dan saya berharap Sobat GP dengan apa yang saya berikan ini senang gitu ya. Dan harapan saya Sobat GP menjadi fans yang luar biasa di MotoGP, tidak hanya menjadi seorang haters, tapi menjadi pecinta MotoGP. Semua senang dengan adanya rider, dengan adanya format yang ada. Jadi tidak menghujat si ABC, tetapi kita memberikan support yang luar biasa seperti itu. Jadi oke, kali ini informasi yang saya berikan seperti ini. Nanti akan saya berikan informasi yang lain kalau saya mendapatkan berita yang lain lagi. Dan saya terus memberikan berharap ya kepada Sobat GP semua yang saat ini senang dengan adanya video-video saya, adanya konten-konten saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share kepada Sobat-Sobat GP yang lain ya. Oke, terima kasih dan semoga berguna bagi Sobat GP semuanya. Terima kasih, see you, bye-bye.